ujung malam menuju pagi yang dingin, hanya ada tentang malam. Buat teman-teman yang ingin mencoba menikmati seruput kopi Ogan dengan beberapa varian rasa, Rose Band, Green Band, dan kopi bubuk, boleh menghubungi nomor di bawah ini. Halo kawan-kawan, kembali di podcast Komunikasi bersama aku Arifah Humaira, dan di depan aku udah ada narasumber yang sangat spesial, Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan. Halo Ibu Alif. Hai Arifah, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya tetap jaga kesehatan ya Bu, karena kan sekarang ini udah banyak banget nih orang yang demam, batuk pilek gitu. Iya, memang lagi musim pancaroba ya kalau kita bilangnya. Arifah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kemarin sih sempet sakit tapi ya udah fit lagi lah. Alhamdulillah, itu sebenarnya nikmat yang paling ini ya, yang paling besar itu Ya, adalah benar, nikmat benar, sehat benar. sebenarnya. Oke. Bu, ini Ibu kan udah jadi dosen nih ya. Sejak kapan nih Ibu jadi dosen? Sejak tahun berapa? Kalau officialnya sih sebenarnya tahun 2017. Ya, 2017 jadi berarti, baru sekitar 4 tahun ya. oh iya, Ya, sekitar 4 kurang lebih. tahunan ya. Nah. Ini sebelum Ibu jadi dosen Ibu ya, ada kesibukan lain nggak sih? Kalau kesibukan lain itu nggak ada ya, memang tidak jago juga di wirausaha. Biasanya kan kesibukan orang diisi dengan wirausaha gitu, tapi karena memang kita nggak punya basic itu, ya nggak ada kesibukan. Memang waktu selepas kuliah S1 itu langsung kuliah S2, tapi bebarengan juga dengan kesibukan ngebantu dosen senior gitu untuk penelitian gitu, untuk penelitian ya. ya rata-rata untuk membantu penelitian sih Oh sebenarnya. iya benar. Untuk kegiatan dosen nih Bu, apa aja sih kegiatan dosen itu Bu? Iya, kalau jadi dosen ini sebenarnya bukan ngajar aja, Ya. tapi ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya. Oh. Jadi selain kita mengajar, itu juga harus melakukan penelitian sama melakukan pengabdian. Jadi agak banyak juga kegiatan yang harus dibuat, dan itu memang harus dilaporkan dalam per semester gitu. Jadi kita nggak hanya ngajar saja, kita harus meneliti, kita harus nerbitin jurnal, juga harus melakukan pengabdian gitu. Jadi keilmuan kita ini kita sharing lah gitu ke masyarakat. Banyak ya gitu. ternyata kegiatan dosen itu. Yap. Nggak hanya ngajar aja. Ngomongin soal politik nih Bu ya. Politik dan pemerintahan itu terkait banget, itu sama atau beda sih Bu itu? Kalau di program studi ilmu pemerintahan sendiri kan ada 2 bidang kajian ya. Jadi yang pertama itu ada manajemen pemerintahan, Ya. sama yang kedua itu politik lokal dan otonomi daerah. Nah, jadi kita sebenarnya berpikir bahwa hubungan yang sangat erat gitu antara politik sama pemerintahan, karena pada kenyataannya produk politik yang berupa kebijakan itu juga harus dijalankan oleh pemerintahan gitu. Jadi muaranya itu tetap sama, hanya saja kita memandang negara dalam perspektif yang berbeda. Tapi kajian politik sama pemerintahan itu adalah kajian yang memang sangat berhubungan sekali gitu. Makanya di prodi ilmu pemerintahan di Unbara ini juga menggabungkan 2 bidang kajian tersebut gitu. Jadi terserah dengan mahasiswa sih sebenarnya kalau bidang kajian ya. Jadi dia lebih prefer kemana? Apakah ke manajemen pemerintahan atau ke politik lokal dan otonomi daerah gitu. Jadi apa-apa sih Bu yang kajian dari pemerintahan tadi itu? Hanya ada 2 kalau di kita. Ada 2 ya? Jadi ada manajemen pemerintahan sama politik lokal dan otonomi daerah. Itu kalau sekarang seperti itu, dan itu digambarkan di kurikulumnya ya. Kalau di kurikulum program studi pemerintahan itu, misalkan untuk manajemen pemerintahan itu biasanya ada bagian juga tentang pelayanan publik, ada kebijakan gitu kan. Kemudian ada metodologi politik juga tetap diadakan ya. Kalau metodologi pemerintahan juga diadakan. Nah, kalau untuk politik lokal dan otonomi daerah memang ada juga mata kuliahnya, kemudian mata kuliah teori demokrasi yang mendukung kajian tersebut gitu. Oke. Ya. Kalau abis lulus dari prodi ilmu pemerintahan ini nih Bu, apa sih gelarnya tuh Bu? Kalau gelarnya itu bagus banget ya.
SIP. Jadi SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Jadi kalau kita punya jargon ilmu pemerintahan SIP gitu. Jadi sudah kita sesuaikan. Sebenarnya nomenklaturnya memang seperti itu sih ya, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Walaupun ada banyak juga sebenarnya sarjana ilmu pemerintahan yang menggunakan gelar yang berbeda, tapi itu semua diakui. Ada beberapa yang dalam penulisannya di mana letak titiknya itu ada perbedaan juga gitu. Sebenarnya menarik kajian tersebut untuk yang muda saat ini tuh gimana sih menariknya gitu? Oke, sebenarnya kalau ilmu pemerintahan itu dinamikanya itu sangat luas ya. Kalau kita bicara untuk hari ini saja, apa yang kita pikirkan hari ini, apa yang terjadi dengan negara pada hari ini, itu dalam kurun berapa bulan bisa berubah. Dalam kurun berapa hari saja itu bisa berubah. Karena macam-macam kebijakan itu akan selalu bersinggungan dengan kondisi masyarakatnya gitu. Jadi pemerintah itu harus menjamin kehadirannya di masyarakat dengan kebijakan yang ada kan gitu. Nah, tapi tidak kadang aturannya belum ada, kejadiannya sudah terjadi, kemudian gejalanya sudah terjadi gitu. Terus kemudian aturannya sudah ada tapi ternyata tidak sesuai dengan masyarakat, kebijakannya ada tidak sesuai dengan masyarakat. Nah, ini yang memang harus dikaji oleh program studi ilmu pemerintahan. Jadi mahasiswa itu harus memahami betul dengan kondisi di lapangan, dengan kondisi kenapa sih masyarakat menyetujui satu kebijakan, kenapa harus ada kebijakan ini, kira-kira inovasi kebijakan apa yang akan dilakukan dalam kurun waktu berapa tahun ke depan atau berapa bulan ke depan untuk menghadapi masa apa gitu. Kayak sekarang misalkan kita nggak pernah berpikir bahwa pandemi itu ada gitu, COVID-19 ini ada. Jadi kita berpikir bagaimana sih caranya supaya kehidupan itu tetap terjamin ya, tapi kebijakan itu juga tetap sejalan gitu dengan itu. Jadi inovasi apa yang kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat itu tidak terlalu terdampak gitu dengan pandemi. Jadi masalah-masalah seperti ini yang anak muda itu harus ketahui juga pada saat ini gitu. Jadi karena maupun dia bukan orang pemerintahan sekalipun, dia harus memahami gitu tentang kebijakan, memahami tentang aturan hukum ya, karena paling tidak kan kita harus mengetahui dulu simpulnya di mana sehingga kita bisa memberikan solusi gitu ke depannya seperti apa. Karena kalau nggak diatur oleh negara ya jadinya kacau balau gitu. Pemerintahan itu ada itu supaya bisa mengatur kan gitu ya. Tidak timbul yang namanya anarki, tidak timbul perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya kan begitu. Jadi kehadiran pemerintah itu hadir untuk itu. Mata kuliah yang paling disukai nih Bu ya pada generasi Z ini nih, generasi milenial ini. Apa sih Bu biasanya? Kalau saya lihat trennya ya, kalau kita bicara tren, karena nggak mungkin kita nggak bicara tren. Itu tentu teknologi digital. Ya di teknologi digital itu pokoknya kaitannya dengan digitalisasi gitu ya. Nah, bahkan kita juga sebenarnya dalam beberapa pertemuan tentang prodi ilmu pemerintahan itu sudah membahas tentang digital governance. Jadi bagaimana sih supaya digital itu mampu membantu pelayanan pemerintahan. Jadi kalau kita bicara fungsi pemerintahan kan ada 3 secara umum ya. Ada pelayanan, ada pembangunan, ada pemberdayaan. Nah, dalam konteks pelayanan itu kan kalau kita mau memperoleh feedback yang baik dari masyarakat itu tentu pelayanannya harus efektif sama efisien. Jadi bisa dilakukan kapan saja, bisa masyarakat itu bisa ngakses lah gitu kapanpun dan dimanapun. Nah itu tentu harus menggunakan proses digital kan gitu ya. Jadi kita lebih enak gitu. Nah, jadi saya rasa kalau mata kuliah yang menampung tentang proses teknologi kemudian kemajuan teknologi tadi itu ada banyak, tapi yang menjadi konsen itu di mata kuliah teknologi pemerintahan sama inovasi pemerintahan. Karena di sana kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana kita memanfaatkan digital untuk tadi fungsi pemerintahan tadi gitu. Jadi kita kembangkan juga. Jadi bukan hanya textbook aja gitu kan, tapi secara pengetahuan yang memang sekarang sedang menjamur, sedang berkembang itu kan teknologi informasi kan. Jadi kita juga harus bisa membangun itu karena muaranya balik lagi kepada tadi
pelayanan prima yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Apa sih Bu digital government itu? Kalau digital governance itu yang sekarang sedang digalakkan itu kan banyak. Intinya tadi dia harus bisa memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Pelayanan dalam segi apapun. Yang paling banyak sih sebenarnya disinggung tentang pelayanan itu ya administrasi, tentang pembuatan KTP gitu ya. Kemudian pelayanan-pelayanan berupa perizinan, kemudian dan lain-lain yang memang sifatnya itu individual, memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, baik secara individu maupun secara corporate ataupun secara perusahaan dan lain sebagainya gitu. Tapi bukan hanya itu saja, macam-macam, termasuk kalau kita bicara tentang website ya. Website itu kalau zaman sekarang itu bukan ketinggalan tapi harus lebih ditingkatkan. Jadi pemerintah itu harus punya semacam website tadi yang di dalamnya itu ada berbagai macam informasi gitu tentang daerah tersebut, atau kalau misalkan websitenya dinas ya tentang kedinasan, pokoknya yang tentang pemerintahan gitu, semuanya harus masuk ke situ. Apalagi kalau kita lebih konsen di pemerintahan desa ya, jadi harus memuat seluruh profil desa ada di situ gitu ya. Kemudian berita-berita tentang perkembangan desa ada di situ gitu. Nah, jadi itu yang harus digali, ditingkatkan gitu dengan adanya website desa tersebut. Jadi ada ini sih, harus ada peningkatan gitu maksudnya. Contoh dari digital government itu tuh yang seperti apa sih Bu? Kalau contoh realnya ya terutama sih kalau yang sekarang memang sedang menjadi pembahasan itu terkait dengan website ya. Karena dengan website itu yang diharapkan itu ada satu bentuk feedback yang nyata dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu di satu sisi dia bisa melihat segala informasi tentang kebutuhan yang mau dia dapatkan dari daerah tersebut atau dari desa tersebut atau dari dinas tertentu. Nah, selain itu juga dia bisa memberikan arahan ataupun masukan ya kepada dinas yang terkait tadi yang punya website. Nah, di situ juga nanti akan terjalin yang namanya komunikasi dua arah gitu. Jadi kita nggak mungkin menyampaikan aspirasi dengan datang ke dinas gitu kan, tiba-tiba ngomong tolong dong Pak ini, terus datang ke desa, Pak jalan desanya diperbaikin dong gini-gini gitu kan. Bisa. Tapi kalau kita melalui forum komunikasi yang seperti itu, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan website terutama, itu akan jauh lebih efektif gitu. Jadi nanti aspirasi-aspirasi itu, saran-saran yang ada itu bisa digabungkan, kemudian itu bisa jadi salah satu masukan kan gitu. Saat misalkan desa akan musyawarah rencana pembangunan, itu bisa dimasukkan berdasarkan dari masukan Website gitu. ya, masukan yang sudah masuk di website gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya fungsi utama dari digital governance itu lebih memudahkan sih sebenarnya. Dari sisi pemerintahannya itu akan mudah memberikan pelayanan, dari sisi masyarakatnya akan lebih mudah memperoleh pelayanan kan gitu. Jadi gabung nih efektif dan efisiennya jadi lebih tersalurkan kan gitu. Ya. Untuk segi pembiayaan lebih jauh lebih efektif. Kalau misalkan kita harus kalau memberikan pelayanan dalam bentuk formulir kan mau fotokopi dulu ya. Biaya fotokopi itu walaupun cuma 250, kalau yang mau dia layaninnya berapa orang itu sudah banyak. Tapi kalau kita sekarang digital artinya kita harus mengarah juga pada website itu ya, tadi ya. pada website, dan itu akan lebih paperless gitu. Jadi mengurangi penggunaan kertas juga kan gitu kan, semuanya sudah serba digital. Nah, itu yang ditekankan di situ sebenarnya untuk digital governance. Walaupun lebih banyak lagi yang kalau kita berpikir e-demokrasi, e-partisipasi gitu ya, electronic participation itu yang seperti apa misalkan. Jadi kalau kita boleh nggak kalau di Amerika itu kita milih itu sudah nggak harus datang ke TPS, bisa. Nah, jadi itu yang sekarang memang sedang dikembangkan. Gunanya apa? Balik lagi kepada efektif dan efisien pelayanan. Benar. Gitu. Nah Bu, ini aku tanya Bu ya. Kalau kita habis lulus nih ya dari kuliah prodi ilmu pemerintahan ya. Nah, ini prospeknya tuh kemana Bu? Kalau kita punya capaian lulusan ya, capaian lulusan itu kalau profil lulusan ini bukan capaian, ada profil lulusan ya, namanya baru saja kita ubah kemarin, kita sudah lokakarya kurikulum yang terbaru untuk menyusun MBKM juga. Itu ada 2 yang jadi target utama. Apa itu Bu? Jadi profil lulusan itu yang pertama itu adalah praktisi pemerintahan. Jadi praktisi pemerintahan ini orang yang bekerja di
pemerintahan. Jadi bisa ASN, bisa PNS atau PNS gitu ya. Atau memang orang yang berkecimpung di dalam pemerintahan. Yang kedua itu akademisi. Nah, di dalam akademisi ini bukan hanya sekedar jadi dosen, jadi pengajar, itu bukan. Tapi ada fasilitator gitu. Kemudian ada motivator. Jadi kalau mungkin Arifah tahu ya tentang pendamping desa gitu. Kemudian kalau di itu ada juga PKH, pendamping keluarga harapan. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana lulusan program ilmu pemerintahan ini bisa masuk gitu. Mereka menjadi fasilitator bagi program-program pemerintahan yang harus didapatkan oleh masyarakat. Itu contohnya. Contoh lain ya bisa jadi politisi, ya, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi anggota partai, dan masih banyak lagi gitu. Karena semangat kita di program studi ilmu pemerintahan itu bukan hanya sebatas harus jadi PNS gitu ya. Enggak ya. Enggak harus Banyak gitu. ya Bu ya prospeknya. Swasta juga harus kita capai gitu. Karena kita berpikir ada yang namanya tiga jaringan penting ya dalam pemerintahan itu. Yang pertama adalah pemerintahan itu sendiri, kemudian pihak swasta, dan juga konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat. Jadi kalau kita berkecimpung saja pada peran kita sebagai pemerintah, maka kita tidak akan bisa memahami kebijakan itu dari sisi swasta. Nah, jadi kita perlu juga ada juga alumni yang bekerja di bidang swasta supaya dia memahami persoalan di swasta itu, sehingga nanti itu bisa menjadi input untuk pemerintahan dalam membentuk kebijakan gitu. Begitu juga dengan masyarakat kan gitu. Kita harus membaca sikap itu dari 3 perspektif. Dari pemerintah, dari swasta, juga dari masyarakat itu sendiri. Jadi banyak sih, intinya kita nggak berfokus pada harus jadi PNS gitu. Itu nggak harus, orang pemerintahan itu nggak harus jadi PNS. Kita bisa jadi tadi analis kebijakan, jadi analisis pemerintahan gitu. Kalau mau jadi podcast juga boleh nggak jadi presenter? Bisa gitu. Bisa. Karena yang diinginkan itu kan sebenarnya keluasan wawasan kan gitu kan. Semakin kita mendapatkan wawasan yang luas tentang pemerintahan, itu tentu akan membantu kita juga di dunia kerja kita gitu. Nah Bu, sekarang tuh udah berapa lulusan sih Bu yang ada di pemerintahan ini? Kalau dari 2000 lulusan pertama itu kan saya saja kalau di Unbar ini lulusan kedua. Jadi lulusan pertama itu tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu mungkin berkisar 600 lulusan, karena sekarang sudah periode yudisium saja sudah ke 20 ya. 20 apa ya, agak sedikit ini sih, bukan simpang siur, bukan, tapi data realnya yang sebenarnya itu belum ini. Mereka ini udah dapat pekerjaan yang sesuai keilmuannya gitu Bu? Kalau kita bicara sesuai keilmuan, dari hasil tracer study yang terakhir kita lakukan ya, dari program studi yang sudah kita lakukan itu 60%. 60% sesuai dengan keilmuan, tapi keilmuan tadi dalam batasan yang masih bekerja di praktisi pemerintahan. Tapi kalau misalkan akademisi itu saya rasa 40%-nya itu masuk di situ, karena masih banyak juga kok yang bergerak, maksudnya alumni yang bekerja di bidang swasta, kemudian juga sebagai analis tadi, sebagai akademisi juga ada. Bahkan ada salah satu alumni juga yang memang sekarang sudah bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu pencapaian yang luar biasa juga bagi kita, dan masih banyak lagi gitu. Alhamdulillahnya ada satu paradigma yang berubah dari mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, terutama lulusannya. Mereka punya semangat untuk melanjutkan S2. Jadi sekarang lebih banyak yang langsung dia begitu selesai kuliah S1 langsung minta rekomendasi untuk S2. Ya, S2. Jadi itu adalah kemajuan, peningkatan yang cukup bagus kalau menurut saya gitu. Nah Bu, tadi kan sudah ngebahas nih ada prospek-prospeknya. Itu kalau seandainya dia mau kerja di lembaga legislatif gitu Bu ya. Nah ini biasanya tuh gelarnya itu cukup sampai di pasca sarjana, atau dia tuh harus sampai ke profesor gitu? Oh gitu. Sebenarnya kalau kita mau bekerja di lembaga legislatif ya, atau mungkin kalau di daerah ya DPRD kebanyakan itu, saya rasa untuk tataran S1 itu saja sudah mumpuni, karena yang dilihat masyarakat kan biasanya bukan hanya backgroundnya, tapi
banyak hal gitu, banyak hal kenapa seseorang memilih orang tersebut untuk duduk di legislatif kan gitu. Bisa jadi dari pengalamannya, bisa jadi dari jaringan yang memang sudah dia bentuk sebelumnya kan gitu. Jadi gelar itu bukan satu masalah atau bukan satu hal yang bisa dilihat oleh masyarakat. Ini S1 apa S2 gitu enggak gitu. Tapi kalau misalkan untuk gelar akademik sendiri ya sangkut pautnya dengan pekerjaan yang sifatnya kalau dosen gitu kan, dosen itu kan pengalamannya juga gitu Bu. Iya, pengalaman juga akan membantu dia untuk bisa masuk ke ranahnya legislatif tadi. Tapi kalau untuk yang tadi gelarnya sampai profesor itu hanya ada untuk di akademik gitu, untuk akademisi. Jadi memang dipacu untuk ke situ. Tapi kalau untuk jadi anggota legislatif itu baik masih S1 juga sudah Bisa ya Bu? bisa. Bahkan alumni kita sudah ada juga yang baru lulus, begitu lulus dia langsung mencalonkan Kerja di diri sana. waktu itu dan terpilih diterima. gitu. Wah, Suaranya mantap. cukup banyak juga waktu itu yang dikumpulkan gitu. Buat teman-teman nih Bu ya. Mungkin kan ada yang misalnya baru mau milih jurusan, baru mau memilih prodi gitu Bu ya. Mungkin mereka ini ada yang masih ragu mau masuk ke pemerintahan tapi dari segini nanti kurang lah atau apalah gitu. Nah itu gimana sih Bu kalau menurut Ibu tuh pendapatnya itu lebih diperjelas lagi lah biar mereka ini yakin kan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pilihan program studi itu kan balik lagi kepada kemantapan kemantapan hati. Kalau saya boleh cerita dulu zamannya saya mau masuk ilmu pemerintahan waktu pertama kalinya gitu kan, waktu mau S1 itu pilihan pertama itu bukan ilmu pemerintahan gitu. Apa itu Bu? Pilihan pertamanya bahasa Inggris. Wow. Pas sudah di depan kampusnya balik lagi jadi bahasa Indonesia. Nanti saya jadi guru bahasa Indonesia aja kan gitu kan. Nah, pada saat kita sudah sampai ke meja pendaftaran, kemudian kita ngeliat brosur, dilihat dulu dari atas sampai bawah program studinya apa aja. Pas kelihatan tuh ilmu pemerintahan di program studi paling ujung Langsung waktu itu. conteng Tahun gitu. 2009 langsung conteng. Jadi pilihan pertamanya ilmu pemerintahan, pilihan keduanya bahasa Indonesia. Tapi harapan besar ini masuknya ke pemerintahan gitu. Karena memang impian, kalau dulu kan sering ditanya ya sama dosen waktu pertama kali masuk gitu kan, kenapa milih program studi ilmu pemerintahan benar-benar. gitu kan. Nah itu jawabannya gimana? Karena saya mau jadi pegawai kecamatan. Pegawai kecamatan. Jadi sesimpel itu gitu sebenarnya, mimpinya itu sesimpel itu jadi pegawai kecamatan. Nggak tahu bahasanya honor atau PNS itu, tapi prospek yang kita pandang waktu itu adalah menjadi pegawai kecamatan. Karena cuma katanya dulu desa di tempat saya tinggal itu mau mau dibuat kecamatan. Nah kalau misalkan itu kecamatan baru, artinya kan butuh tenaga baru, Iya, butuh sumber daya manusia baru kan gitu kan. Mau di situ Nah gitu awalnya. apalagi kita punya background SIP yang memang pemerintahan, jadi Iya. pastilah kita akan ditarik gitu. Walaupun pada kenyataannya sampai hari ini kecamatan itu nggak terbentuk. Sekarang malah jadi dosen nih, Bu. jadi malah jadi dosen gitu karena kita nggak tahu ya perjalanan itu ya seperti itu. Nah jadi kalau mau apa yang mau saya katakan dengan calon mahasiswa yang akan masuk di program studi ilmu pemerintahan, sebenarnya prinsipnya satu. Apa Bu? Prinsipnya satu. Bagaimana kita memandang dunia itu tidak dalam skup yang paling kecil. Gitu. Jadi kita mau masuk prodi apa? Mau masuk prodi ini nanti kita bekerjanya ini, prodi ini pekerjaannya ini, prodi ini bekerjanya itu terlalu sempit. Kalau menurut saya itu terlalu sempit. Boleh kita berpikir tentang prospek kerja, boleh. Tapi kalau kita lebih kepada unsur kita mau mencari ilmu, menuntut ilmu, itu lebih utama. Oke. Gitu. Itu lebih utama. Jadi mau dimanapun kita belajar di program studi apapun itu, selagi kita berpikir untuk mencari ilmu, maka usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Jadi gitu. Harus ada kemauan gitu dari dirinya sendiri Bu ya. Yang jelas setiap calon mahasiswa itu harus punya kemantapan hati untuk melanjutkan studi di bidang ini sampai selesai. Gitu. Jadi apapun itu, mau program studi apapun itu. Nah, kalau di program studi ilmu pemerintahan sendiri, kenapa sih kita harus memilih program studi ilmu pemerintahan? Karena pada kenyataannya sekarang ilmu pemerintahan itu adalah satu kajian keilmuan yang memang cukup dinamis untuk dipelajari pada saat ini. Kita bicara tentang kebijakan, kita bicara tentang fungsi pemerintahan, yang setiap aturan apapun di negara ini itu diatur oleh pemerintah, kan begitu. Jadi bagaimana kita berada pada
dinamika itu, bagaimana kita menjadi bagian dari dinamika itu. Maka kalau kita mau belajar tentang bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya jadi leader, ya, bagaimana kemudian mengembangkan satu sistem pemerintahan yang baik di Indonesia ini, ya ayo gitu di sini ya, ayo pemerintahan. gabung di program studi ilmu pemerintahan begitu. Ibu ini S2-nya di Unila Lampung, Bu? Ya, dulu yang paling dekat. Alhamdulillahnya dulu kan Unila itu waktu saya masuk akreditasinya B. Kemudian memang banyak dosen senior sebelumnya sudah kuliah di sana, jadi ya itu yang dekat juga dengan Batu Raja. Kalau di Palembang dulu belum ada. Langsung Ibu program ini ya, studi Bu, ya? pemerintahan. Dari lulus dari S1 itu langsung juga ke S2. Kayaknya Atau berjalan? ada waktu Ada waktu. 1 tahun deh, ya, 1 tahun dulu, karena waktu itu ya apa ya, kita bicara perjalanan hidup. setelah lulus itu kan tahun 2013 kalau tidak salah ya, 2013 itu begitu selesai langsung daftar. Tapi daftarnya itu biayanya 630 kalau nggak salah. Itu harus di store di BNI, dan pada saat itu orang tua nggak punya uang sama sekali. 630 dan harus hari itu. Jadi nggak bisa, jadi ya udahlah gitu kan. Dulu harapannya bisa bekerja di udah hilang ya mimpi jadi pegawai kecamatan tadi. Terus udah balik lagi, mimpinya itu jadi pegawai di Kementerian Dalam Negeri atau luar negeri. Nah, jadi lagi ya? nanti kalau misalkan nggak keterima nih di Unila, belum keterima, jadi saya mau ngambil kursus bahasa Inggris. Kalau dulu yang bagus kan di kampung Inggris ya. Iya. Ya, sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris itu punya ketertarikan kalau saya. Tapi walaupun sampai hari ini belum bisa sih ngomong dengan begitu lincahnya pakai bahasa Inggris, cuma bisa mungkin dengerin gitu kan, itu sudah. Yes, no gitu. Jadi harapannya itu bisa bekerja di kementerian gitu kan, bisa jadi penerjemah misalkan, itu kan sangat luar biasa waktu itu mimpinya. Tapi ternyata ada kesempatan gitu ya, dibuka pendaftaran dosen waktu itu. Tapi kalau di Unbara kan dulunya harus ada surat perjanjian dulu untuk mau melanjutkan S2 gitu. Jadi alhamdulillah dibuka kesempatan itu. Jadi ya di sinilah sekarang kita berada. Dosen pemerintahan. Ya. Begitulah kira-kira. Ibu ini juga suka baca-baca buku ya, dengar-dengar terus itu nonton. Ya, Itu kalau genre apa tuh hobi bukunya? kan dulu zamannya kecil dulu, hobinya apa gitu kan, membaca. Membaca itu Sampai sekarang adalah membaca? ya, kalau sekarang masih membaca, tapi itu mungkin ya kelemahannya gitu, yang dibaca itu kebanyakan bukan buku bukan buku pelajaran gitu. Pada saat kita membaca buku pelajaran itu kalau mau ada maksud gitu, tapi lebih banyak itu kalau di rak buku itu ya novel gitu ya, fiksi-fiksi gitu, itu lebih ke situ. Nonton juga hobi ya, sangat hobi sekali. Kadang karena menurut saya untuk menghilangkan stres itu ya dengan menonton. Ya, bener. Ya, menonton, ngebaca, jadi sambil kita berimajinasi gitu. Malam-malam. Ya, begitulah kira-kiranya. Yang romansnya ini biasanya Ibu tuh yang 90-an atau yang 2000-an sekarang gitu. Lebih ke yang terbaru sih. Biasanya film-film itu yang berarti yang Dilan dulu juga nonton gitu. Mungkin masanya sudah lewat kali ya. Kalau dulu kan, kalau misalkan kita ngebaca juga fiksi-fiksi itu yang teen lead gitu kan, yang masih remaja-remaja. Kalau sekarang kan sudah ya, kalau kita baca yang remaja itu kayak, ini masih SMP, masih SMA gitu, udah pacaran gitu loh. Jadi nggak tertarik gitu. Bahkan itu masuk kategori film yang tidak ditonton gitu. Genre yang disukai sih yang kadang nggak mematok ya genrenya apa. Yang penting kalau dia bagus, kalau misalkan mau superhero mau apa gitu, seru, dan lebih kebanyakan kalau ini sih mungkin detektif gitu ya, karena memacu kita untuk ini endingnya gimana sih, ini siapa sih gitu, lebih yang itu sih genrenya. Ibu ini termasuk penggemar Korea juga nggak sih, film-film Korea gitu? Dulunya itu sampai punya hard disk eksternal ya, sampai beli itu demi menuhin dengan video-video berapa tuh dengan berepisode-episode. Bahkan dia sampai
nah 500 MB itu sampai mau penuh gitu. Bahkan pernah berpikir untuk beli hard disk yang 1 tera demi bisa ngedapetin nyimpenin video-video ataupun apa tadi film-film ya, film-film apa drama Korea. Kalau drama kan banyak ya sampai berapa episode gitu. Tapi kalau sekarang udah bukan enggak tapi jauh dikurangin. Karena memang ya itu tadi sih Kesibukan ya, Bu. nggak juga sih sebenarnya, nggak boleh. Sebenarnya ada larangan gitu dari Pak suami. Jadi katanya kalau misalkan terlalu kebanyakan nonton itu akan buat kita ya itu tadi imajinasinya tuh kemana-mana gitu kan. Jadi dikurangin aja katanya gitu. Dan sekarang jauh berkurang sih, sudah bahkan mungkin 70%-80% itu udah hilang juga. Dengan sambil nangis gitu waktu mau ngedilat gitu kan, ini didilat nggak ya gitu. Ibu, tapi sekarang udah nggak. Artis Hollywood yang ibu suka apa sih? Artis. Bentar ya, aku tebak nih ya. Will Smith bukan? Will Smith. Nggak ada sih kalau nggak ada sih kalau artis gitu. Bukan pencipta orang yang kemudian beli foto terus kemudian ditempel tapi kemudian suka jadi suka. Beberapa film sudah ditonton gitu sih ya. Masuk dalam kategori yang kita kadang nyari tahu nih orang main di film mana gitu. Oke. Dalam aku tuh kan suka ngeliat juga terbitan ibu nih, Bu ya. Di terbitan penelitian jurnal-jurnal ibu itu kan ada yang sering ibu tulis itu tentang perempuan dan politik. Itu bisa dijelaskan Bu, kenapa ngambil tema itu gitu? Ya, apa menariknya gitu kan? sebenarnya itu semacam mengalir aja. Waktu S1 itu skripsinya kan tentang satu programnya itu ada di PNPM zaman itu, belum selesai PNPM-nya tahun 2013 itu nama program PNPM-nya itu simpan pinjam perempuan. Ini bukan perempuan yang disimpan pinjamkan, bukan, tapi kegiatan simpan pinjam keuangan yang dikelola oleh perempuan. Nah pada waktu itu sih lebih kepada implementasi program itu gimana kan gitu kan. Nah pada waktu S2 sebenarnya ada pengaruh juga dari dosen di S2. Waktu itu beliau ngasih saran gimana kalau kamu ngambil tentang materi tentang perempuan, katanya gitu, perempuan dan politik. Jadi waktu itu dosen ini juga di Unila itu juga pernah nulis tentang ini perempuan semende. Jadi kalau perempuan semende itu kan punya power ya dalam keluarga karena memang dia menganut paham matrilineal. Nah jadi di situ kemudian menjadi kajian tesis waktu S2. Jadi perempuan semende sama budaya politiknya. Nah kemudian sekarang ngarah lagi motivasi perempuannya. Jadi ngalir aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalau kita lihat sekarang ya, kajian perempuan dan politik itu ya memang satu hal yang harus dikembangkan gitu. Kita perempuan itu bukan warga kelas 2 ya. Perempuan itu juga punya potensi punya prospek yang baik juga di dalam konteks publik gitu. Jadi jangan malu gitu kan, kita boleh bersuara, kita boleh ikut serta dalam politik, kemudian ikut juga dalam pengambilan kebijakan kan gitu. Setuju. Ya, jadi lebih banyak ke situ sih. Ya. Ini Bu ya, ibu ini ada usaha kopi nih sama Pak Herwin. Sebenarnya usahanya sudah lama. Usahanya sudah lama dari tahun berapa ya? Lamanya ya. Lupa juga sih. Jadi memang usaha kalau dulu sih sebenarnya dibantu ada orang yang memang mau beli. Jadi kalau kita bicara kopi, kalau di Sumatera Selatan ini sebenarnya kan Sumatera Selatan itu punya lahan kopi terbesar di Indonesia. Iya benar. Kemudian di Kabupaten Oku Selatan, kalau kita sekarang Oku Selatan ya, walaupun brand kopi ini bukan Oku Selatan, tapi Oku Selatan itu juga masuk dalam kategori lahan yang terbesar di Sumatera untuk kopinya. Jadi ya, tapi petani kopinya itu masih bisa ngejual itu dengan harga yang ya 15.000 gitu, paling tinggi mungkin 18.000. Nah jadi kemudian karena ada temen yang mau membeli dengan harga yang bagus, tapi tentunya dengan kualitas yang bagus, jadi dimulailah kegiatan produksi kopi. Terakhir nih Bu ya. 2 kata untuk
ilmu pemerintahan dan satu kalimat nih Bu untuk teman-teman yang mungkin masih ragu di luar sana untuk milih pemerintahan sebagai prodinya. Oke, kalau 2 kata untuk prodi ilmu pemerintahan itu inovatif, berkemajuan. Jadi kalau misalkan kita mau bergabung di program studi ilmu pemerintahan ya, itu yang pertama adalah kita bicara tentang kemantapan hati tentunya. Jadi ada banyak orang yang masuk ke prodi tertentu tapi kemudian tidak mantap, kemudian berpindah. Nah, itu yang mau kita hindari. Jadi mantapkan hati ya. Kemudian tadi kita berfokus untuk apa yang mau kita capai, apa yang mau kita gali dari keilmuan tersebut sehingga nanti bisa mengantarkan kita pada satu bentuk cita-cita yang mau kita capai. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu, jangan bimbang, ayo bergabung di program studi ilmu pemerintahan supaya lebih berinovatif dan berkemajuan. Baik, terima kasih Bu Ali. Ya, sama-sama. Sudah ke podcast komunikasi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share video ini ya teman-teman. Ya, terima kasih. Bye-bye.